Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari kelas 7 SIA 10 STMIK Triguna Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari black box testing, di mana black box testing adalah pengujian yang dilakukan berdasarkan detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Keuntungan dari black box testing yang pertama adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Yang ketiga, programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kemudian kekurangan black box testing yang pertama adalah uji kasus sulit disalin tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer lain. Yang ketiga, beberapa bagian backhand tidak diuji sama sekali. Selanjutnya, teknik black box testing. Yang pertama ada equivalence partitioning, yaitu teknik yang cara kerjanya melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua ada boundary value analysis, yaitu teknik yang fokus pada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Yang ketiga ada fuzzing, yang merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Yang keempat ada cause effect graph, yaitu teknik testing yang digunakan untuk grafik sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Yang kelima ada orthogonal array testing. Digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup besar untuk digunakan dalam skala besar. Yang keenam ada all-fair testing. Dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuannya adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu state transition. Digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes atau pengujian sistem black box yang saya lakukan pada website STMIK Triguna Dharma. Pengujian sistem pertama kita lakukan pada halaman login. Yang pertama ada seek invalid, luaran yang diharapkan adalah nirem, password, angka CAPTCHA sesuai dengan validasi dan berhasil tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedua ada seek in tidak valid, luaran yang diharapkan adalah nirem, password, angka CAPTCHA tidak sesuai dan gagal, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketiga lupa password. Luaran yang diharapkan adalah dapat dilakukan reset langsung pada bagian menu di website. Tidak tervalidasi dengan skor 50%. Dikarenakan tidak terdapatnya menu lupa password, sehingga untuk mahasiswa yang lupa password harus melapor dulu ke bagian
resepsionis kampus agar dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, ganti password. Luaran yang diharapkan adalah masukkan password lama dan baru, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kelima, ada hitung angka CAPTCHA valid. Luaran yang diharapkan adalah mengisi penjumlahan dan pengurangan pada kolom CAPTCHA, tervalidasi dengan skor 100%. Yang keenam, ada hitung angka CAPTCHA tidak valid. Luaran yang diharapkan adalah mengisi penjumlahan dan pengurangan pada kolom CAPTCHA dan gagal, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedua, pengujian dilakukan pada halaman dashboard. Yang pertama ada profil. Luaran yang diharapkan adalah terdapat menu sejarah kampus, visi misi, dan identitas, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedua ada akademik, berisi informasi akademik, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketiga ada pendaftaran, yang berisi informasi pendaftaran biaya kampus dan keunggulan kampus, yang tervalidasi dengan skor 100%. Yang keempat ada kemahasiswaan, berisi kegiatan kampus dan tervalidasi dengan skor 100%. Yang kelima ada kepegawaian, berisi struktur organisasi dan kode etik serta data pegawai dan dosen, tervalidasi dengan skor 100%. Yang keenam ada berita, berisi berita kampus dan berita umum, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketujuh ada prestasi, berisi prestasi dosen maupun mahasiswa, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedelapan ada kompetensi atau trainer, berisikan mikrotik akademi, tervalidasi dengan skor 100%. Selanjutnya, pengujian sistem yang ketiga dilakukan pada halaman dashboard profile. Yang pertama ada My Profile, berisikan data pribadi mahasiswa, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedua ada Logout, yaitu berisi atau luaran yang diharapkan adalah keluar dari akun, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketiga adalah cicilan biaya kuliah, berisi cicilan biaya kuliah yang belum dan sudah dibayar, tervalidasi dengan skor 100%. Yang keempat adalah cetak KRS, berisikan KRS mahasiswa tiap semester, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kelima ada KHS mahasiswa, berisikan kartu hasil studi mahasiswa, tervalidasi dengan skor 100%. Yang keenam ada kartu ujian, berisikan kartu ujian UAS dan UTS, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketujuh ada judul TA atau skripsi, berisikan judul skripsi yang pernah diangkat, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedelapan ada lihat DNS, berisikan semua nilai semester mahasiswa, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kesembilan ada kritik dan saran, berisikan form untuk mengirimkan kritik dan saran, tervalidasi dengan skor 100%. Nomor 10, seminar proposal, berisikan form pendaftaran online seminar proposal, tervalidasi dengan 100% skor. Yang ke-11 ada seminar hasil, berisikan form pendaftaran online seminar hasil, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ke-12 ada sidang, berisikan form pendaftaran online sidang, tervalidasi dengan skor 100%. Selanjutnya pengujian sistem yang keempat pada halaman dashboard atau lanjutan dari pengujian sistem yang ketiga. Yang pertama ada prestasi dan penghargaan, berisikan form untuk mengisi prestasi dan penghargaan, tervalidasi dengan skor 100%. Yang kedua ada keterlibatan dalam organisasi, berisikan form untuk mengisi keterlibatan mahasiswa dalam sebuah organisasi, tervalidasi dengan skor 100%. Yang ketiga ada sertifikat keahlian, yang berisi form untuk mahasiswa mengisi sertifikat keahliannya, tervalidasi dengan skor 100%. Yang keempat ada kerja praktek atau magang, form dengan
Mengisi SK kerja pekerja, praktek, atau magang yang telah dilakukan mahasiswa. Tervalidasi dengan skor 100%. Yang kelima ada pendidikan karakter. Berisikan form untuk mengisi kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Tervalidasi dengan skor 100%. Yang keenam ada data konfirmasi SKPI. Berisikan data SKPI yang diterima maupun ditolak atau sedang menunggu konfirmasi. Tervalidasi dengan skor 100%. Baiklah, sampai situ saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.